Ini nih yang namanya COE, singkatan dari Certificate of Eligibility, atau bahasa Indonesianya bisa diartikan surat atau sertifikat izin tinggal. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edip ini, channelnya Gensuse atau Xmaga. Di video kali ini, rencananya aku mau ngumpulin orang-orang atau teman-teman yang sudah memiliki COE atau izin tinggal, dan mungkin ada yang teman-teman yang sudah megang visa. Nah, rencananya aku mau ngumpulin di video ini dan kita sharing atau kalian komen di bawah ini. Pertama-tama sebelum itu aku akan jelasin sedikit arti apa sih COE, apa sih izin tinggal itu. Nah, di sini akan aku sedikit beri penjelasan supaya teman-teman itu sedikit mengerti. COE adalah surat atau sertifikat izin tinggal di Jepang. Ini adalah dokumen yang penting buat pengajuan visa kerja di Jepang ataupun visa magang. Kira-kira bagaimana sih cara mendapatkan COE ini? Tentu saja yang pertama adalah perusahaan penerima kerja atau badan yang bertanggung jawab saat kita berada di Jepang nanti. Nah, dari perusahaan ini harus ada tanda bukti kalau kalian akan bekerja di perusahaan tersebut. Buktinya yaitu kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu seperti ini. Nah, di sini akan sedikit aku tunjukin. Nah, di kontrak kerja ini tertulis nama perusahaan. Terus di sini ada angko dari perusahaan. Terus di sini jam kerja. Terus gaji, perihal semuanya ada di sini. Nah, mungkin sampai di sini aja pembahasan COE. Kalau masih kurang panjang mungkin akan aku bahas di video yang lainnya. Pokoknya intinya COE ini ya, ini adalah Certificate of Eligibility atau surat izin tinggal. Nah, gunanya ini adalah untuk pengajuan nanti visa, yaitu pengajuan visa, yaitu syarat untuk bisa kita tinggal di Jepang. Oke, mungkin penjelasan untuk pengertian COE cukup sampai di sini aja. Langsung kita masuk ke inti video, yaitu cara untuk memperpanjang COE yang sudah kadaluarsa. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di sebelahku ini, di layar ini. Nah, di sini tertulis bagi yang telah berakhir masa berlaku COE. Nah, bagi yang COE-nya telah melewati masa berlaku, penanggung jawab yang di Jepang bisa melakukan aplikasi ulang dengan mudah ya, maksudnya TSK-nya atau perusahaan penerima di sana. Apabila CO kita sudah lewat masa berlakunya, mereka bertanggung jawab untuk memperpanjang lagi COE-nya. Karena kalau CO-nya sudah melewati masa aktif atau kadaluarsa, nanti tidak bisa pengajuan visa. Nah, kita baca lagi. Tentu saja jika perusahaan penerima masih menerima tenaga kerja baru ya, maksudnya kalau masih dilanjutkan lagi gitu ya. Mengingat pandemi ini berpengaruh pada industri di Jepang. Nah, di sini tertulis caranya. Anda cukup mengirimkan kembali CO asli lama Anda ke Jepang, kemudian akan diajukan kembali ke imigrasi beserta surat keterangan dari perusahaan penerima dan formulir saat pengajuan COE dari penanggung jawab di Jepang. Nah, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang COE-nya mau masa berlakunya mau habis, nah, teman-teman nanti gampang sekali cara perpanjangnya, tinggal ngirimin lagi ke perusahaan penerima yang di Jepang atau TSK yang ada di Jepang. Nah, di sini juga akan aku sedikit kasih penjelasan buat teman-teman. Masa berlaku COE itu sebenarnya jangkanya berapa bulan sih dari awal penerbitan COE tersebut. Nah, ayo kita baca bareng-bareng. Nah, Biro Keimigrasian Jepang telah merilis pemberitahuan terbaru mengenai masa berlaku COE atau Certificate of Eligibility. Nah, sebelumnya dengan adanya pembatasan masuk negara Jepang yang diakibatkan oleh pandemi,
Corona, semua CEO yang telah terbit dari 1 Oktober 2019 diperpanjang masa berlakunya sampai 31 April 2021. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan COE dari Oktober 2019 kemarin dan belum bisa berangkat, jadi bisa perpanjang otomatis ya. Maksudnya ini Oktober, September, Desember, Januari, Februari, Maret, April, berarti sekitar 6 bulan. CEO yang telah terbit antara 1 Oktober 2019 sampai 31 Desember 2019, masa berlaku sampai 31 April 2021 sama dengan sebelumnya. Nah, untuk CEO yang telah terbit antara 1 Januari sampai 30 Januari, masa berlaku sampai 31 Juli 2021. Nah, untuk CEO pun sendiri ini masa terbitnya dari nih tertulis 26 Januari 2021. Jadi ini masa berlakunya sampai 31 Juli bulan depan. Jadi semisal Jepang nanti sampai Juli nggak buka atau pengajuan visanya belum buka, nanti ya otomatis ini masa berlakunya habis. Dan ya dengan terpaksa atau nggak ada cara lain lagi, ini harus dikembalikan lagi ke perusahaan penerima di sana atau TSK di sana untuk pengajuan baru. Nah, terus ada lagi ini tertulis CEO yang terbit setelah 31 Januari 2021, masa berlakunya sampai 6 bulan dari tanggal terbit. Nah, jadi sama ya. Jadi masa berlakunya ini CEO ini sekarang 6 bulan. Dulu kalau nggak salah cuma 3 bulan saja. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja untuk pembahasan video kali ini. Nah, video kali ini kita cukup membahas saja apa itu masa berlaku CEO ini. Nah, ini COE. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini aja untuk pembahasan masa berlaku COE. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, dimohon subscribe. Nah, sebelum aku tutup video ini, aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa supaya COVID ini cepat berlalu dan kita yang ingin kerja ke Jepang bisa cepat berangkat ke Jepang. Ya, kita berdoa bareng-bareng ya. Semoga aja Jepang bisa cepat buka. Oke, video cukup sampai di sini. Mite kurete arigatou gozaimasu. Jamata nih, see you the next video.